Di Malaysia, jika berkendara lawan arah bisa kena denda 60 juta. Ini kalau diterapkan di Indonesia, bisa dapat duit banyak. Mentaliti rakyat Malaysia ini mentaliti tempe. Dikasih peraturan aja, dia tak berani melanggar. Beda dengan Konoha. Konoha ini berani bergaduh meskipun itu salah. Direkam apa? Direkam apa? Lo ben ngopo? Ngopo ngerekam dapat sih. Iya, kalau tak lagi. Oke, kapan. Yo, Plus yo. Iki aku, iki aku. Ya, yo. 10 juta lumayan yo. Ngopo? 2 juta. Iya. Ngopo? Wae minum aku e. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tak heran jika jalan raya di Malaysia sebesar manapun tetap macet. Sungguh besar banget jalannya. Di Indonesia mana ada jalan sebesar ini? Memang ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16 baris cuy. Moto pun gue lalu tengok. Sebesar ini dan semacet ini tapi tetap beratur. Kenapa? Kenapa Malaysia tetap beratur? Sebab kerajaan Malaysia memberikan undang-undang kepada masyarakatnya. Siapa-siapa yang melanggar tak taat dengan jalan raya, peraturan lalu lintas, boleh dikenakan denda. Di Malaysia, jika berkendara lawan arah bisa kena denda 60 juta. Ini kalau diterapkan di Indonesia, bisa dapat duit banyak. Karena yang kita ketahui, sumber daya manusia di sini, kalau dikasih tahu suka marah-marah. Apalagi yang suka berkendara sambil merokok. Nah, itu contoh orang yang otaknya ketinggalan di WC. Anjay. Kagak bisa mikir tuh orang. Di Malaysia, lawan arah kena denda 60 juta rupiah. Di sini, yang ngingetin malah diajak ribut. Kalau di Malaysia, pelanggaran lawan arah diatur dalam Road Transport Act 1987, pasal 42, dan secara eksplisit dikategorikan sebagai reckless and dangerous driving, atau berkendara secara sembrono dan berbahaya, di mana Malaysia memberikan sanksi ganda berupa penjara plus denda. Artinya pemerintah Malaysia memandang pelanggaran ini bukan sekedar ketidakdisiplinan, tapi tindakan yang membahayakan keselamatan publik. Regulasi ini berlaku semua jenis kendaraan, mau mobil ataupun motor tanpa pengecualian, di mana pelanggaran ini diberlakukan sebagai kejahatan serius dengan potensi hukuman penjara 10 tahun dan denda maksimal 83 juta rupiah. Kombinasi penjara dan denda ini dirancang untuk menciptakan jera maksimal karena konsekuensi ekonomi dan personal yang besar. Untuk pengendara yang pertama kali melakukan lawan arah di Malaysia, mereka akan menghadapi penjara 5 tahun, denda 5-15 ribu ringgit, dan pencabutan SIM 2 tahun. Sedangkan untuk pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya atau berikutnya, berdasarkan pasal 42 ayat 2, pengendara bakal dihukum penjara hingga 10 tahun, denda 10-20 ribu ringgit, dan pencabutan SIM hingga 2 tahun. Kalau di Indonesia, berdasarkan paparan Detik Auto, pelanggaran lawan arah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 287 ayat 1. Pelanggar hanya dikenakan denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan. Menurut Direktur Training Safety Defensive Consultant Indonesia, hukuman terlalu ringan dan penegakan tak serius ini membuat pengendara di Indonesia nggak ragu-ragu melakukan lawan arah. Dikhawatirkan jika terus seperti ini, kedepannya lalu lintas di Indonesia bisa semakin kacau. Ya pantas aja dengan hukuman seringan ini pas diingetin malah. Mano, kau tu siapa? Polisi buka. Hello, tahu tak kita boleh kena saman RM300 kalau kita melepasi garisan putih di traffic light? Saya perasan kalau kita jadi orang yang pertama berhenti di traffic light, pastikan kita berhenti sebelum garisan putih. Macam ni kita tunjuk contoh yang betul untuk orang yang dari belakang. Dan most of the time, orang pun akan ikut juga. Bila seorang start untuk patuhi peraturan, yang lain pun turut ikut bersama. Walaupun kebiasaannya ruang dekat depan ni, motor-motor selalu berhenti di situ. Tapi disebabkan ini, tak ada seorang pun melepasi garisan putih ni. Kalau korang perasan di Kuala Lumpur, kita ada landing zone motosikal, di mana ruang ini adalah untuk motosikal berhenti. Idea ni sangat bagus, especially untuk mengurangkan kemalangan melibatkan lori disebabkan blind spots. Dan tak adalah orang yang bawa motor ni rasa panas dari enjin kereta. Cukuplah panas dari matahari kan? Saya berharap landing zone motosikal ni can be applied nationwide, because road safety shouldn't just depend on the location.
it should be standard across the whole country. Amalkan sikap berdisiplin sebab dia mencerminkan negara kita. Sikap berdisiplin melindungi kita dan orang lain. And that is why we need to drive safe and be kind. Kena denda 60 juta rupiah pun ataupun setara 15 ringgit Malaysia. Di Malaysia itu tetap bayar apabila orang di sana benar-benar melakukan kesalahan. Kenapa tetap mau bayar? Sebab orang Malaysia itu kaya cuy, ada uang, punya uang banyak. Di Indonesia hukumannya itu sangatlah ringan, hanya 500.000 rupiah. Didenda ataupun saman 500.000 rupiah aja, ramai yang tak mau bayar, rela melarikan diri, bahkan itu membahayakan. Bukan pasal denda sedikit atau banyak, ini pasal mentality masyarakat. Tak ada denda, tak ada saman pun apabila mentality masyarakatnya itu udah tinggi, SDM-nya itu boleh diatur, maka masyarakat pun tetap boleh tertib setertib-tertibnya. Tapi tahulah ya, di Konoha itu memang tak boleh dikasih paham. Tengok video ini, rela berani bergaduh meskipun dia orang salah. Direkam apa-apa, direkam apa-apa. Lo ben ngopo? Nah, ini lawan arah geng ceritanya. Oke, ben. Plus yo. Ya, yo. Belaga ya geng. Ngopo? 2 juta. Iya. Ngopo? Wae minum aku e. Iya. Hah, sing gawe gegeri kowe su. Lo. Ngopo? Insiden menegangkan terjadi sekitar pukul 20.45 di Jalan Kerto, Umbul Harjo. Seorang pengendara hampir tertabrak motor yang melawan arus tanpa helm. Saat korban berteriak karena kaget, pelaku justru berbalik mengejar dan menghadang di jalan. Situasi memanas ketika pelaku memanggil beberapa rekannya. Mereka mengintimidasi dengan teriakan, ancaman, bahkan meludahi korban. Plat kendaraan korban difoto, sementara teman korban sempat dipukul. Upaya warga untuk melerai pun gagal karena ikut diteriaki. Kejadian yang awalnya sepele berubah menjadi ancaman serius, mengingatkan pentingnya selalu waspada di jalan. Apa-apa. Iki ki dalan searah ta iki. Iya. Lah terus sampean ngopo kene iki mandek njegak aku? Ndak ngunek aku ya sampean Mas mau. Ngunekne piye aku? Iku ngunek apa mana bener. Lah kowe gak gelem minggir nek iki dalan searah. Lah aku lewat terus ngopo? Lah kowe nang pinggir lho Mas. Lah kan iki dalane searah. Dalanmu iki Mas, iki searah. Lah nek aku lewat kanan kiri yo bebas to. Piye? Ora apa-apa, Mbak, tok leboke ngono ora apa-apa. Iya, ora apa-apa. Lah terus sampean ngene. Direkam ora apa-apa, direkam ora apa-apa. Lho ben ngopo? Ngopo ngerekam badang baji. Iya, karo sampe iki. Oke, Ben. Oke, yo plus yo. Iki aku, Ya, yo. 10 juta lumayan yo. Ngopo? 2 juta. Iya. Ngopo? Wae minum aku e. Iya. Hah, sing gawe gegeri kowe su. Lo. Ngopo? Iya. Ngan. Gere. Tak fotone. Iya, fotonen kele. Buka kene. Oke, ya, Ora iki ne wae plat iki. Lho fotonen yo. Sampe kowe bajingan. Ngopo? Iya. Ngopo? Apa tak leboke merapi. Aku iki mlebu apa-apa. Aku wis masak kene sel ngopo? No. Yo njajal rokok. Wah, berlaga betul anjay. Rasah di video. Sel aku Aku di matre wae. Matre yo bajingan. bacok-bacokan aku sik mati sapa? Lah ngopo aku melu bacok-bacokan? Ora ora kowe. Bajingan. Su. Asam go gue. Iki gak melu urusane lho melu ngene iki ngopo? Ngopo? Sampeyan iki Kok nanya bajingan. lho lah aku nek kene ngenteni mergo Aku dinekke ya. Lha opo kowe? Kowe kontol su. iya. Wah, Yuk. Mayalah tak visum iso dadi enak iki. Iya. Selamat dia. Aku ngapa nih nang duwe ora masalah. Ayo lah aku oleh duit kok. Ngopo? Oleh duwe tak. Heeh. Kok bacok itu. Iya. dapat uang dia. Oke. Ayo, ini coba nih kan. Tak jikoke kene. Aduh. Halo, Arit. Ora miarit. Aku sok jagal aku Mas nek mek kon jagal kowe. Lah terus opo? Aku opo? Aku iki Makane to. Suka. Ngopo, Yes?
Ngeri geng, ngeri. Konoha ngeri. Wis nabrak apa urung? Ini kan arep nabrak to, Mas. Aku apa nabrak? Arep nabrak to? Lho, aku dalan, aku kok dalan searah, aku nganan kiri bebas to. Ya saiki arep piye manut? Lho. Saiki arep piye manut? Arep piye manut aku? Ngopo? Lho aku ora ngopo-ngopo, aku ngenteni kene iki kene arep ngopo? Arep dadekne dhuwit tak bayar. Endi kene? Pengen aku bayar. Kok butuh duit piro kowe? Hah? Remeh aku bayi nek kon minta dasmu ya sos. Sopo to iki, Mas? Hah? Wis sopo to? Hah? Anakku. Ngopo? Iya. Aku ini ngisel yo wis ora asu. Saiki ngene wae nek kowe coba lanang. Grete kok bajian iki. Anu matre, bacok-bacokne mari sapa? Yo, aku wae bela karo. Iya. Aku didoni lho, Mas. Ora ngopo? Didoni. Bisumu aku. Didoni aku lho, Mas. Aku mlebu apa? Nduk masalah apa karo aku? Aku mlebu apa kowe? Lah saiki nek kowe bapakmu dingonoke kowe trimo ora? Dibapakne. Aku nek kowe ngonoke aku lho. Lho. Ngonoke piye to? Buktine? Buktine apa? Mau bengok apa? Mau bengok. Belum jadi lagi ya. Masih mau ngunek aku apa? Aku ora ngunek aku apa? Goblok nek apa? Ngopo? Polisi ngopo? Kaget dia aku. Seneng kowe nek polsek akeh ngopo? Iya. Nah, kowe ngunek aku goblok nek kowe ora ngunekke aku nek bakalan dalan iki dalan searah. Dah miskin ilmu berlagak lagi, tak tahu aturan ke. Di mana-mana negara itu pasti ada aturan yang diterapkan oleh pemerintahnya, termasuk di Indonesia. Saya tak menyalahkan pemerintah Indonesia, saya juga tak menyalahkan negara Indonesia, tapi ini kesalahan mentaliti rakyat Indonesia. Dia merasa berlagak, merasa sombong, merasa sok hebat. Tapi nanti kalau ditegakkan oleh hukum, baru menangis. Benda macam ini tak pernah terjadi di Malaysia. Karena apa? Sejak kecil di Malaysia diajarkan pasal ilmu, mentaliti, peraturan, dan cara menghargai orang lain. Yang salah selalulah mengalah, yang benar luruskan, tegakkan, agar menjadi contoh untuk masyarakat yang lainnya. Ini baru lawan arah cuy. Di Malaysia denda 60 juta. Belum lagi kalau klakson di Malaysia tak pernah ada. Di Malaysia ada klakson, wah boleh begaduh. Tapi di Indonesia apa yang terjadi? Tengok video ini. Emosi di klakson. Nah, di klakson emosi kan. Wah. Ayo turun ayo. Astagfirullahaladzim. Dirusak keretanya. Apa parkir ya? Tanya naon ah. Biar nama mobil anjing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abi parkir, Pak. Ampuraannya. Pupus. Oh, ambil batu, geng. Batu. Astagfirullahaladzim. 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 Lihat sungguhnya. Motornya udah itu, Pak. Start. Astagfirullah, makasih ya, makasih, Astagfirullahaladzim. Tuh kan ambil batu sampai begini ya. Astagfirullah. Mas dikunci. Suruh berhenti. Iya, nggak apa-apa, ikutin aja. Ntar kita lapor polisi. Tadi pulang ke Pekalongan. Tadi parkir, dianya tahu-tahu marah-marah. Tahu-tahu ngamuk. Astagfirullah, nyampe ngerusakin semua begini. Ya Allah Gusti. Astagfirullah, ya Allah Gusti.
Astagfirullah. Malah kerusakin segini. La ilaha illallah. Ngeri cuy ya. Indonesia keras cuy. Jadi gini geng, kronologinya itu macam ini. Seorang pengendara kereta atau mobil tersebut itu baru dari kedai ya. Lepas tuh mau ke jalan raya karena pengendaraannya itu ramai. Dia orang itu nak minta jalan, bunyikan klakson. Tapi sebelahnya, sebelah kereta itu dia orang itu tak sadar ada orang, membuat orang itu terkejut. Dan menurut pengakuan pengendara kereta tersebut, dia itu merasa bersalah lalu meminta maaf. Malahan dikatain anjing-anjing. Lalu karena dia orang tak nak berdebat, tak nak bergaduh, dia lalu aja. Dikejarlah sama pengendara motor tersebut. Sesampai di tengah jalan, dihentikan lalu dihantam macam itu deh. Menurut orang ini siapa yang salah? Menurut saya semuanya itu salah. Seharusnya lebih berhati-hati. Tak payahlah bunyikan klakson-klakson, sebab itu juga mengganggu pengendara lainnya. Klakson itu ada fungsinya, bukan hanya sesuka hati membunyikan klakson. Begitupun pengendara motorsiklnya, tak payahlah emosi-emosi. Apabila ada orang yang berklakson macam itu, biarin aja. Kalau boleh tegur, lain kali jangan buat macam ini. Tak payah emosi-emosi macam ini. Ini membuat permasalahannya itu panjang, mengundang pihak kepolisian, nanti berurusan kepada hukum. Semuanya boleh kena duit. Tahulah di Konoha itu macam mana. Lepas tuh ada lagi ya, ini untuk penutupan. Ini video ini pelik juga geng. Hanya ada di Indonesia, terjadi hanya di negara Konoha. Rusakin jalan rel kereta api cuy. Ada apa ini? Oh, kereta lalu. Oh, ini baru ya? Video ini viral baru-baru ini ya. Jadi ini asalnya daripada Lampung. Oh, di Lampung. Jalur kereta api yang masih menyatu dengan jalan raya. Ya, jalan kendaraan lain, mobil, motor lewat situ ya. Jadi adanya eksiden, mungkin sudah banyak eksiden di daerah tersebut yang melibatkan kereta api melanggar kendaraan, ya. Oke. Kalau di sini saya lihat ya komentarnya belum ada yang bisa memahami di mana poin permasalahannya. Mari kita lihat dulu komentarnya ya. Serius nanya. Sebanyak itu pemikiran sama semua ya. Ini like-nya sudah 18.000.7K. Pas itu ada lagi yang komen, lah kereta mah berjalan di jalurnya sendiri. Ya benar ya, kereta nggak mungkin belok ya. Di Lampung tahun berapa? Oh, ada yang nggak percaya. Ada lagi komentar, jadi siapa yang salah? Oke, serius sebanyak itu pemikirannya sama semua. Saya rasa itu sama semua pemikirannya ya, yang menyalahkan KAI ya. Lepas itu kita baca yang inilah kereta mah berjalan di jalurnya sendiri, benar. Tapi jalur kereta itu masih bergabung dengan jalur mobil ya, aspal. Yang kalau di negara lain ya, itu sudah nggak ada yang kayak gini di tahun 2026 ya. Jalur kereta api di bawah, jalur mobilnya di atas. Kalau pemerintah kotanya pintar ngatur ya, tata ruang daerahnya, ya kan? Itulah fungsinya kita ada sebuah pemerintahan. Supaya apa? Supaya memberi solusi supaya warganya nggak ribut, ya. Lepas itu ada lagi yang komen di Lampung tahun berapa? Ya lihat aja sendiri ya. Lepas itu, jadi siapa yang salah? Jadi siapa yang salah sebenarnya? Ya. Pihak KAI maupun pengendara itu nggak ada yang salah ya. Yang salah orang yang bertanggung jawab menyusun tata ruang kota supaya memberi kesejahteraan kepada seluruh warga ya.
Kalau di negara orang, jalur kereta api itu nggak ngeganggu jalur mobil ya. Jadi harus turun tangan tuh pemerintah kota, ya pemerintah daerah kita gitu kan. Buatin itu apa namanya flyover di bawah keretanya lewat. Masa kita tahun 2026 nggak ada sampai kepikiran ke situ ya kan? Dan ini udah lama, memang udah lama ini kan. Jadi siapa yang salah? Nah, jadi siapa yang salah? Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Seluas-luasnya negara Malaysia, tak seluas macam di Indonesia. Akan tetapi, seluas-luasnya jalan raya di Indonesia, tak seluas macam di Malaysia, geng. Di Malaysia mana ada jalan kereta api dicampur dengan jalan raya biasa. Di Malaysia ada monorel, ada jalan bertingkat sampai 7 susun. Kemarin saya melancong ke sana itu lalu seperti itu, geng, membuktikan sendiri. Satu pun nggak ada dicampur menjadi satu. Kalau cakap siapa yang salah, ya para menteri kita ini yang harus diluruskan, geng. Sebab kereta api akan lalu pada jalannya. Sementara pengendara motosikal ataupun kereta juga akan lalu pada tempatnya. Tak ada palang, tak ada kewaspadaan. Semuanya itu dengan kesadaran diri. Tapi berbeda dengan di Malaysia ya. Coba macam mana pandangan korang mengenai ini penting ini, geng. Di Indonesia sampai saat ini tuh masih ramai jalan raya macam ini. Akankah tahun depan akan diperbaiki macam di negara jiran? Coba tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh, ini masih ada lagi video mobil kan ya? Ini dikasih paham kendaraan sekolah lawan arus di Denpasar. Berani nih. Cih, ditabrak itu Mitsubishi Outlander. Apa sih ini tuh, gimana sih konsepnya? Ini konsepnya gimana sih, gak ngerti gue. Anjing, pakai jeep ya? Bagus, tabrak aja dulu, anjing. Satu arah. Oke. Tabrak aja udah. Suka hidupnya tuh mikirin diri sendiri, kalian aja gitu, komentar. Pemerintah korupsi, pengendara yang berani nih, itu kalian. Ini nih, memang malah aja udah, memang orang-orang kayak gini. Ini orang-orang yang kritik pemerintah nih kelakuan, aduh plat merah, apalagi di plat merah nih, plat merah. Janik, nu. Tabrak aja udah, memang orang-orang kayak gini. Sumpah. Tujuan gue kaya, banyak duit, unlimited, gue tabrakin semua orang sama gue, anjing. Emang duit masuk rumah sakit tuh monyet. Jangan sampai mati gitu, maksudnya jangan sampai mati gitu ya. Kekuasaan dan